Ya, setelah kalian install dan download tadi QGIS-nya, bisa kalian buka dengan cara search di Windows kalian, pencet QGIS-nya, maka akan terbuka tampilan seperti ini. Di sini sudah saya add ada 3 data, tapi nanti kita hapus saja yang ini. Di sini ada 2 data, satu data berupa vektor dan satu berupa data berupa raster. Dimana di sini nanti data vektor akan kita pakai untuk insert peta. Bagaimana cara mengedit data? Dengan cara diklik yang di sini ada tulisan Open Data Source Manager. Di sini akan terbuka tampilan banyak sekali pilihan data-data yang bisa kalian add. Sesuaikan ini dengan kebutuhan kalian. Untuk pada latihan kali ini akan dipakai data citra dan data vektor yang sudah saya add di sini ya. Jadi caranya tadi di sini pencet ini, di sini kalian arahkan menuju data yang ingin kalian add. Jika sudah, kalian bisa add, maka akan muncul di sini. Selanjutnya, nah di sini kalian bisa atur zoomnya dengan tekan ini, atau jika kalian ingin membalikan tampilannya seperti awal atau full zoom extend, bisa klik yang ini ya, zoom full, itu full ke datanya yang kalian punya. Selanjutnya kita akan melakukan layouting pada kali ini. Bisa diklik project, di sini ada new print layout, kita klik new print layout, tulis latihan Sika. Nah di sini sudah ada workplace kita, dan di sini ada banyak sekali feature-feature ya, dimana di sini ada menggerak-gerakkan, di sini untuk zoom, yang ini untuk menggerakkan data-data dari peta kita, dan yang lainnya itu untuk add legend. Di sini ada add shape. Di sini kita add shape dulu untuk membuat tepi peta. Sudah kita add shape, kita lock agar tidak ubah-ubah yang ada di sini, tombol yang di sini ya. Selanjutnya kita gambar lagi untuk tampilan dari map kita atau peta kita. Udah kita lock lagi, kita bikin lagi untuk yang informasi tepi. Nah sudah, kita lock lagi. Selanjutnya kita add peta kita. Gimana caranya? Dengan cara add item. Di sini add map, klik add, kita ukur sesuai yang kita mau. Nah tampilan ini akan mengikuti tadi zoom dari apa yang kita punya. Jadi pastikan kalian sudah add-nya dulu, sudah mengatur dulu. Atau jika tidak, kalian bisa atur itu melalui di bagian item properties, klik map, item properties, kalian bisa atur ini melalui scale yang di sini ya. Tapi sini saya sudah atur bagian jadi zoom to layer yang maksimal. Selanjutnya kita akan lock dulu. Pada saat add map, pastikan di sini yang aktif hanyalah salah satu gambar yang kalian ingin add. Karena jika dua, nanti akan ter-add dua-duanya. Oke, kita lanjutkan. Sudah kita add, selanjutnya kita akan menuliskan judul peta kita. Di sini dengan cara di sini ada add label. Kita add saja. Nah, di sini kita tuliskan, kita ganti jadi apa? Peta LST. Di sini adalah tampilan LST atau line surface temperature atau persebaran suhu permukaan yang ada di Kabupaten Sika. Kita tambahkan di sini sudah ada. Lalu kita atur posisinya berada di middle. Dan di sini kita bisa atur fontnya bisa apa? Fontnya kita ubah, sering dipakai jadi times. Dan ini kita pakai size-nya di sini 16. Di sini sesuaikan dengan selera atau sesuaikan dengan kebutuhan saja. Sudah kita add. Selanjutnya kita add informasi tepa yang lain, yaitu apa? Berupa anak panah. Arah utara kita add dulu. Sudah kita add, kita atur posisinya berada di supaya ke tengah. Nah, kira-kira di tengah di sini ya. Selanjutnya kita bisa add item lagi. Skala garisnya di add scale bar. Kita add scale bar. Nah, seperti ini bisa dilihat ini di sini di item propertiesnya. Jangan kita lock dulu karena kita ingin mengedit. Nah, di sini kalian bisa ubah untuk tampilan, bisa double box. Ada banyak pilihan, kita pakai double box saja. Nah, di sini satuannya bisa kalian ubah. Terserah kalian, tapi kita untuk generalnya ada kilometer. Lalu untuk multiplier-nya yaitu untuk tampilan ini bisa kalian tinggikan, bisa kalian kurangkan. Kita akan pakai 5 sampai 10 aja. Untuk panjangnya bisa kalian ubah dengan cara menambahkan ini ya. Sehingga panjangnya akan tambah panjang. Nah, di sini kita akan pakai sampai segini saja. Segmennya bisa kita ubah juga seperti ini ya. Dengan cara kita kurangkan, segmennya itu adalah bagian kotak-kotak ini. Tapi kita akan pakai, coba kita pakai segini saja ya. Seperti ini sesuai selera aja. Garis ini tidak boleh koma, jadi kita akan gunakan yang segini. Sudah jadi, kita lock.
Selanjutnya kita akan add informasi tipe yang lain, yaitu legenda. Nah, di sini legendanya adalah kita bisa lihat nih, legenda di sini sama dengan informasi layer yang ada di sini. Jadi jika ingin menghapuskan misalnya kota underscore AR karena ini untuk inset, kita tidak pakai dengan cara gimana? Pencet ini atau update kita hilangin dulu, pencet ini, select, kita pencet yang di sini. Karena jika kita auto update kita tidak matikan, kita ketika pencet ini tidak akan aktif tombol di bawahnya. Yaitu kita matikan tombol auto update, klik apa yang kita mau hapus, kita pencet minus. Maka dia akan terhapus secara tersendirinya. Nah, di sini kita naikkan sehingga posisinya bisa tidak menyinggung yang lain ya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa mengubah dia supaya hati kita dengan fontnya kah, simbolnya, kolomnya mau berapa, countnya bisa kita tambahkan. Nah, bisa kita tambahkan split jadi dia seperti ini, tidak ke bawah banyak. Tapi di sini kita akan mengubahnya menjadi satu saja, kita tidak akan mengubahnya macam-macam. Kita bisa mengubah banyak banget yang bisa kita ubah. Nah, tapi kita biarkan saja untuk kali ini. Nah, selanjutnya adalah menambahkan legenda. Cara menambahkan legenda dengan cara insight maksud saya. Cara menambahkan add item, add map. Tapi di sini ketika kita add map, pastikan dia akan muncul yang ini juga. Padahal kita ingin add-nya si administrasi kabupaten kota. Caranya adalah supaya tidak muncul yang ini, kita harus kita hapus dulu. Kita aktifkan yang administrasi kotanya, nilai S-nya kita matikan. Nah, kita atur zoomnya, lalu kita balik lagi ke yang tadi. Nah, barulah kita add map. Di sini bisa kita add map. Nah, maka dia akan muncul yang ininya. Nah, agar lebih rapi bisa kita tambahkan kotak di sekitar itu. Insert kita bisa tambahkan kotak. Nah, ini kenapa tidak kelihatan? Nggak, karena dia posisinya ini. Kita lock dulu tadi. Posisi rectangle kita tuh pindahin ke bawah. Nah, maka dia akan kelihatan. Oke. Nah, selanjutnya bisa kita tambahkan sumber di add label. Seperti biasa, tambahkan sumbernya. Kita ganti tulisannya. Misalkan badan informasi geospasial. Ini kadang-kadang kita bisa ke bawahkan dikit, taruh pojok. Nah, sudah ada. Nah, ada yang kurang? Ada. Jadi kita bisa tambahkan grid-nya di sini ya. Klik map. Map 2 ini adalah insert, kita ubah saja insert. Kita lock semua dulu. Nah, map kita bisa tambahkan grid-nya. Dimana dipilihan di grid yang sini. Bisa pencet. Ada grid-nya, bisa kita modify. Bisa kita tambahkan di sini ya. Bisa jadi mungkin coba kita 100 tambahkan. 100 mungkin bisa. Nah, ini bisa kita tambahkan ya di sini ya. Tambahkan semua. Tambahkan, ini bisa tambahkan lagi. Nah, kita akan muncul gridnya. Nah, grid ini bisa kita, muncul gridnya. Nah, kenapa ini ada space-nya? Karena rectangle-nya tidak sesuai, tidak sebesar yang tidak sama besarannya. Maka kita bisa mengecilkan rectangle-nya sesuai dengan yang kita mau. Nah, bisa kita kecilkan. Yang ini karena ketutupan, ini bisa kita balikkan. Nah, ini ya. Nah, ini jadi lebih kecil. Yang ini juga sama, bisa kita lakukan hal yang sama. Setelah sudah kita lock, insetnya kita pencet insetnya, legend propertiesnya,
bagian ke symbol grid, modify grid ya, bisa kita tambahkan satu, mungkin satu juga, ini satu semua, yang ini bisa dua, ini bisa kalian atur suka hati kalian sebenarnya. Kita balikan dulu, satu tambah satu dulu kita pertama. Nah ini bisa ditambahkan lagi. Nah ini ya, ini kalau kalian lihat kita perbesar sebenarnya ada gridnya, cuman karena kita perkecil, gridnya jadi mengecil juga. Ini ya, bisa kita ubah lagi gridnya, kita modify. Karena dia yang nih bagian I nya kita tambahkan offsetnya, bisa kita tambahkan. Nah seperti ini gridnya. Nah, sekian. Nah sekarang sudah jadi layoutnya di sini. Dan sekian tutorial untuk layouting